Halo, Dunia Tripod. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan selalu diberkati oleh Sang Pencipta. Di video kali ini saya akan sharing ya untuk jalur alternatif untuk kawan-kawan yang akan mudik ke Jogja. Nah, ini saya start dari Jalan Kaliurang ya. Nah, ini pasnya itu, tempatnya itu ada di perempatan Degolan. Nah, itu utaranya UII. Nah, jalan yang akan saya tunjukkan nanti itu akan tembus di perempatan Degolan ini ya. Kita akan belok kiri ya. Kalau ke selatan itu nggak jauh dari sini tuh UII dan langsung ke arah kota Jogja. Jalan yang akan saya tunjukkan itu adalah jalan alternatif ini ya. Dari kawan-kawan itu yang nanti itu akan exit di Kebonarum, Klaten. Saya akan sharing jalur alternatifnya ya. Mempersingkat waktu, dan banyak yang nggak tahu ya jalan ini ya. Mungkin hanya orang-orang yang sering ke Klaten atau yang sering bepergian ya mencari jalur-jalur yang alternatif. Jadi ikuti terus ya. Kita akan explore dari exit tol Kebonarum Klaten ya sampai ke Jogja Utara Degolan. Nah, sekarang saya sudah berada di exit tol fungsional ya di Kebonarum. Nah, jika nanti pas arus mudik itu kredit ya di Ngawen. Nah, ini nanti exit tolnya ini nanti dibuka. Jika ini dibuka ini, nah ini lebih dekat ya untuk menuju arah ke Jogja. Nah, itu ada pelangnya ya, itu arah ke Klaten kota, dan ke Jogja itu belok kiri. Nah, di sini saya akan menunjukkan jalur alternatif lain ya, yang lebih dekat juga, menghindari kemacetan ya. Nah, kita akan nanti akan arah ke sana ya. Yuk, ikuti terus ya. Nah, ini kita akan menuju ke Jogja ya. Tapi saya akan memberitahu jalur alternatif lain ya. Dan nanti itu yang dibuka itu di exit tol Ngawen ya. Jadi kawan-kawan yang dari arah Jakarta itu jika kredit keluar di Ngawen itu nanti keluarnya di sini. Nah, dari pintu exit Kebonarum itu kawan-kawan ngambilnya ke arah kanan ya. Ini jalur yang akan saya tunjukkan, yang akan saya share ke kawan-kawan semua ya. Nah, ini kalau kita ke kanan ini kita menuju tol Ngawen. Kita arah ke kiri ya. Karena kalau sudah nantinya ke depannya itu kalau sudah normal, jika Kebonarum sudah aktif, nah itu lebih dekat ya exit tol Kebonarum. Nah, untuk arus baliknya juga
itu juga dibuka, tapi juga dilihat kondisinya juga. Jika arus baliknya crowded, ramai, Kebonarum bisa dibuka ya. Jika banyak antrian arus balik, atau nanti ini pas arus mudiknya ini, jika crowded di Tol Ngawen, exit tol Kebonarum tadi juga dibuka. Tapi kalau normal saja, kawan-kawan keluarnya untuk ke Jogja lebih dekat itu lewat exit tol Ngawen. Tapi kalau kawan-kawan yang tujuannya memang ke Kartosuro, Solo, nah itu keluar di exit tol Kartosuro atau di Colomadu ya, itu lebih dekat. Ini kita lurus terus ya. Kalau jalur utamanya tadi memang menuju arahnya ke kiri, tapi tadi sebelumnya pas di awal video akan saya tunjukkan jalur tembus ke Jogja Utara ya, tepatnya itu di perempatan di Bulan Yuri. Nah ini kita ke kanan ya. Ini semoga nggak saya cut nih ya, jadi ketahuan ya estimasi waktunya sampai ke Kaliurang itu berapa menit ya. Nah, ini ya, kita arahnya itu ke Deles. Nah ini pertigaan Karangnongko ya. Ini Kecamatan Karangnongko di kanan kita ini. Kalau ingin lebih simpelnya kawan-kawan, kalau melalui Maps untuk jalur ini itu kawan-kawan itu ngetekinnya itu arahnya itu ke UI langsung, Universitas Islam Indonesia. Nah ini untuk kawan-kawan yang memang ingin mudik ke daerah Kaliurang ya, Pakem, terus itu ke daerah Jalan Palagan. Karena lebih dekat ya lewat sini. Pastinya kawan-kawan akan menggunakan Google Maps ya, dan di Google Maps itu kan kelihatan ya kalau crowded itu pastinya warnanya merah ya. Jalur ini lumayan sepi ya, tapi memang kalau pas di hari biasa itu banyak sekali truk pengangkut pasir, karena banyak di daerah Klaten ini Deles itu tambang-tambang pasir. Tapi nanti biasanya dan kebijakannya itu pas mendekati Lebaran H-3 itu sudah truk-truk itu sudah tidak boleh beroperasi ya, agar pemudi itu lebih lancar ya untuk menggunakan lalu lintas di jalannya ya. Ini kita lurus terus ya. Kalau kawan-kawan ingin lewat jalur yang arteri langsung tembusan Jogja Solo, kawan-kawan tadi dari exit tol Kebonarum, kawan-kawan bisa belok kiri. Nah itu ikutin jalan itu aja terus saja. Nanti tembusnya itu di pertigaan Basin. Dari pertigaan Basin itu kawan-kawan ngambil ke kiri ke pabrik Gondang Winangun. Atau kalau kawan-kawan yang belum pernah lewat dan bingung, kawan-kawan ngetekin aja di Maps itu pabrik Gondang Winangun. Nah kawan-kawan pasti akan diarahkan oleh Google Maps. Tapi ya
harap diwaspadai juga ya. Kadang-kadang Google Maps itu mengarahkannya yang terdekat, tapi kadang-kadang ngawur, ngasih jalannya itu yang kecil-kecil. Ya kira-kira kalau jalannya itu meragukan, kawan-kawan langsung balik kanan saja, cari jalan yang besar. Nah itu otomatis itu jalan utama itu biasanya. Nah sekarang ini di tanggal 5 ya. Nah untuk exit tol fungsional itu di hari ini itu sudah dibuka ya. Itu jam operasional itu dari jam 6 sampai jam 5 sore. Itu tol fungsionalnya itu dibukanya, dan masih gratis karena masih tahap perbaikan terus ya, penyelesaian ya. Nah ini dari pertigaan ini kalau kanan ini ke Deles ya, kita ke kiri. Deles itu salah satu tempat wisata juga ya, seperti kalau di Jogja itu kayak Kaliurang ya, jadi pemandangan pegunungan gitu, Deles. Nah ini masuk ke jalan Temon ya. Nah kalau lurus terus ke sana itu juga tembus ke pertigaan Basin yang tadi saya sebutkan, tapi saya motong. Jalur ini mungkin tidak banyak yang tahu ya, dan jalur ini sering saya gunakan sih kalau dari Jogja ke Klaten. Dan ini dipastikan kalau nggak banyak orang tahu, ini lumayan sepi ya, jadi kawan-kawan itu lebih mempersingkat waktu ya, daripada kejebak macet, lebih baik lewat sini. Nah ini nanti kita belok kanan ya, kita masuk ke Dusun Temon ya. Nah itu patokannya itu ada gambar duren itu ya. Nah ini kita akan masuk ke Dusun Temon, Banyuaeng ya. Dan di sini tuh masih masuk ke Karangnongko ya. Ini kita lurus terus ya. Tadi itu kita melewati jalur utama Deles, Jalan Deles, Klaten, Deles, Mupit. Nah itu jalur utamanya ya. Jadi kalau dari Klaten kota itu kalau mau ke arah Deles, wisata Deles itu, nah itu ke atas terus, itu sampai ke Pasar Kembang. Tapi Pasar Kembangnya Klaten ya, bukan Jogja. Nah ini kita masuk ke Dukuh Temon. Ini saya kasih tahu, ini jalurnya memang masuk kampung ya. Tapi sangat efektif dan lebih mempersingkat waktu. Dan untuk jarak tempuhnya pun lebih dekat ya. Mungkin kalau
waktu tempuhnya itu mungkin waktunya bisa ditempuh lebih cepat lewat jalur arteri ya, Jogja Solo, karena lebih lebar. Tapi di sana juga kalau lagi crowded ya macet. Nanti itu bisa tembus kan ya, nah di perempatan Balong nanti kita finishnya. Itu kalau kawan-kawan yang rumahnya itu di sekitaran Jalan Kaliurang itu lebih dekat, itu juga bisa alternatif juga ya. Kalau kawan-kawan yang lokasinya itu ada di daerah Pasar Sleman, daerah Cepungan, nah itu juga bisa lewat situ, lurus terus nanti tembusnya ke Jalan Palagan. Nah nanti itu juga ada jalur alternatif juga ya untuk arah ke Magelang, untuk arah ke Pasar Sleman. Nah itu dekat juga. Ke utara langsung ke Jogja Kota. Dan untuk mudik di tahun ini itu banyak sekali ya untuk aksesnya yang menuju Jogja. Kawan-kawan itu kalau yang biasa lewat jalur selatan keluar di tol Pemalang, nah itu juga bisa ya untuk kawan-kawan yang tujuannya itu ke Purworejo, ke daerah Wates. Nah itu biasanya lewat jalur selatan ya, ke Kulon Progo. Nah kalau yang biasanya itu lewat, tunggu sebentar ya. Oke. Nah kita lanjut ya. Wah hebat sekali itu. Jarang ya, bagi yang muda-muda. Balik lagi nih saya mengaca pada diri saya. Nggak ada yang mau menggarap sawah. Dan kebanyakan itu di Jogja, di Karen ini masih banyak ya sawah ya. Tapi kalau sudah di Jogja itu sudah, wah hampir, sawah itu sudah hampir habis. Dan dibangun banyak perumahan. Nah, itu dikarenakan ya mungkin pola pikir yang simple ya. Kayak saya pun malah akan merusak untuk jadi petani karena basicnya harus belajar dulu ya. Tapi mungkin lebih simpelnya sih, daripada dijual untuk sawah sih, kita tawarin untuk orang yang mau menggarapnya ya. Karena untuk kawan-kawan yang di Jogja yang punya sawah, itu semoga sawahnya itu tidak dijual. Kalau tidak kepepet banget ya, jangan dijual. Lebih baik kalian sewakan yang mau menggarap. Karena wajar saja ya, sawah banyak dijual, kita jadinya impor beras. Wah ini saya kayak curhat nih. Dan wajar juga beras naik gitu, karena impor. Ya kalau pemerintah mau bayari sawah ya kan, terus digarap sama pemerintah, lah itu lebih enak lagi toh gitu. Nah ini kalau yang bayari pembangun perumahan ya habis. Dan memang sih banyak pendatang juga ya, orang-orang yang ingin tinggal di Jogja. Nah itu katanya Jogja itu lebih nyaman, tenang gitu. Wah tapi kalau sekarang itu, wah udah padet. Nah, nanti mungkin Klaten ya ini. Klaten ini kalau tolnya sudah jadi semua, banyak juga sih pasti yang akan
ngincer Klaten, karena daerahnya itu sebenarnya lebih tenang dari Jogja, karena saya juga sempat tinggal di Klaten ya, itu lebih tenang. Tapi memang untuk perputaran uangnya, bisnisnya memang lebih cepat di Jogja dibandingkan di Klaten. Tapi kalau untuk suasananya, tenangnya itu Klaten itu lebih tenang ya dibanding Jogja. Itu saya akui, karena saya pernah tinggal di Klaten. Ini kita lurus terus ya. Ke kiri tadi juga bisa, tapi kita lurus terus lewat tembusnya itu nanti Manis Renggo. Nah ini tadi mungkin saya skip ya tadi ya, pas ibu bawa gabah tadi jatuh itu saya skip sebentar lah ya gitu, karena nggak enak juga. Nggak enak sama ibunya gitu. Ibunya sudah bawa gabah gitu, mungkin dia buru-buru karena ngeliat mobil saya ya gitu, panik gitu. Ini memang di sini jalurnya itu khusus cukup untuk 2 mobil. Jadi kalau ketemu papasan dengan truk-truk itu ya kita harus sabar. Nah dari sini kawan-kawan bisa lihat tuh, daerahnya memang tenang, enak sini gitu. Karena di sini masih petaninya itu masih banyak, masih banyak yang ingin bertani gitu, ketimbang Jogja ya. Ya semoga kedepannya sawah itu tetap lestari ya. Jadi kita nggak perlu impor beras, nggak perlu beli beras dari luar, karena kita punya banyak beras dan harga beras juga nggak naik. Ya masa nanti beras kita jadi makan jagung, nggak lucu toh. Nah ini kita lurus terus ya. Nah kawan-kawan juga yang ke Jogja itu bisa lewat, kalau jalur utara tadi saya sambung ya, kalau nggak salah saya ingat tadi, kalau lewat jalur utara itu, kalau saya biasa itu keluarnya lewat exit tol Bawen. Nah itu lewat exit tol Bawen itu lebih dekat kalau buat saya ya, dibandingkan keluar exit tol dari sebentar nih, desa apa nih? Nah ini bagus juga itu, tadi ada patung-patung sih ya, ke distract tadi. Saya pengen explore itu sebentar ya. Oh ya, saya lanjutkan. Saya lebih suka itu, dan biasanya sih memang keluar masuk tol itu dari Bawen ya, dibanding dari Pemalang atau dari jalur selatan ya, dari Brebes atau dari Kartasura ya, Kartasura, dari Solo itu, Solo Madu. Saya lebih suka lewat Bawen. Dan ini kan lagi progres juga ya, lagi terus berjalan ya, tol Bawen Jogja ya. Nah itu kalau sudah jadi, wah itu makin enak itu. Jadi nggak perlu lewat Klaten, jadi langsung keluar Jogja dari Bawen ke Jogja. Nah kita tunggu saja ya, itu tahun berapa nanti selesainya. Nah tadi kalau kita dari arah Deles itu tembusnya kanan tadi. Kalau kita dari pertigaan Karangnongko tadi itu kanan itu Deles, tembusnya di situ. Itu jalur utamanya.
Tapi saya ini tadi motong, nyidat lah ibaratnya. Nah, ini kita lurus terus ya. Lurus terus sampai ketemu, nanti kita lewat jalan Cangkringan. Kenapa saya ingin sekali ya untuk sharing jalan alternatif ini? Di video sebelumnya sih ada video saya yang saya ekspor itu jalur alternatif ke wisata Candi Prambanan. Nah, itu lewatnya ke Cangkringan ya, lewat jalan Cangkringan. Itu jalur alternatifnya. Sama nanti kita akan lewat jalan itu juga. Kenapa saya kepingin share ini? Karena agar kawan-kawan itu yang membawa kendaraan pribadi roda 4 itu, jika melihat dari maps nanti saat mudik itu merah semua atau kredit semua, nah kalian bisa ngambil alternatif ini ya untuk ke Jogja. Dan kalau tembusannya itu di perempatan Degolan itu, untuk kemana-mana juga nggak jauh. Untuk ke kota juga tinggal ke selatan itu dan Kaliurang. Walaupun jalan Kaliurang itu juga agak kredit ya, pasti lampu merahnya itu di perempatan Besi. Kita juga bisa keluar sih sebenarnya dari pertigaan Besi itu. Tapi lebih enaknya itu nanti saya finishnya itu di perempatan Degolan, karena dari perempatan Degolan itu lurus terus itu ke arah barat itu bisa tembus ke Jalan Palagan. Nanti perempatan lagi, lurus lagi ke barat itu tembusnya itu bisa ke Jalan Magelang. Banyak sih, jadi kemana-mana bisa dan nggak terlalu crowded ya di situ ya. Tapi ya nggak tahu ya, nanti kalau pas Lebaran ini itu kan diramalkan, diprediksi itu berapa belas juta ya itu pemudik yang akan mudik di Jogja. Nah, itu banyak sekali ya, dari yang bawa kendaraan pribadi sampai yang naik kendaraan umum. Oh, itu banyak sekali. Dan saya yakin sih di tahun ini yang mudik itu lebih banyak, karena di tahun kemarin itu pemudiknya itu masih sedikit ya, karena mungkin masih nggak jauh dari pandemi ya, mungkin masih agak takut-takut. Nah, kalau sekarang ini sebenarnya sudah normal kembali ya, sudah bebas lah gitu kan. Jadi pakai masker itu seperti ya fungsional saja sih. Jadi ya sekarang sudah bebas. Jadi saya yakin di tahun ini banyak sekali yang akan mudik dan aksesnya itu gampang sekali. Apalagi ada informasi kan untuk akses tol Trans Jawa itu didiskon ya 20% itu sampai tanggal 15 kalau nggak salah ya, sampai tanggal 15 itu didiskon 20%. Jadi ya lumayan. Kalau di normalnya itu kalau saya biasa itu dari tol Cikampek, maksudnya itu dari Halim. Nah, itu sampai ke tol Bawen itu 430-an. Nah, kenapa saya memilih Bawen? Karena lebih murah ya. Kalau saya keluarnya itu di Kartosuro atau di Solo Madu itu tuh bisa sampai tembus sampai hampir 500 lah gitu. Lumayan. Jadi lebih irit lah untuk tolnya ya. Dan dari Bawen itu karena rumah saya juga nggak terlalu jauh ya dari Pasar Turi, jadi ya saya lebih dekat sana. Ini kita lurus terus ya. Jalannya memang banyak lubang-lubangnya ya, karena ini masuknya
jalurnya ini bukan jalur utama sih ya, jalur alternatif. Nah kalau yang dari exit tol Kebonarun tadi yang arah ke kiri tadi, ke Gondang tadi, nah itu jalannya sudah dibagusin itu, karena memang dipersiapkan untuk jalur utama arus mudik ya, itu sudah diaspal. Nah kawan-kawan ini harus pintar-pintar memprediksi nih ya, ayo memprediksi orang-orang itu kebanyakan inginnya lewat mana gitu. Macetnya lebih macet di mana? Apakah orang-orang pasti akan memilih mencoba tol baru ini ya, tol Ngawen ya, exit tolnya, atau langsung yang Solo itu Kartosuro? Nah mungkin di situ akan lebih crowded ya. Tapi kalau yang biasa lewat Bawen dan tetap lewat Bawen, ya semoga pasti orang-orang kepikirannya wah pengen nyoba tol baru dan mungkin lebih dekat lewat Klaten ya. Karena dari tol exit Ngawen itu juga langsung tembus ke jalan arteri juga Solo ya, untuk kawan-kawan yang di daerah Gunung Kidul. Nah itu juga lebih dekat lewat situ ya, jadi dari Prambanan itu ke kiri itu ya, langsung bablas ke Gunung Kidul. Lebih dekat. Atau juga lewat jalur selatan juga lebih dekat juga ya, dari Kulon Progo bablas terus itu langsung tembusnya nanti Gunung Kidul. Ini kita lurus terus ya dari perempatan ini, kita masih lurus terus. Ini tadi saya dari tadi santai ya, tidak terlalu cepat juga ya, karena memang saya ingin memberikan gambaran ya ke kawan-kawan semua. Nah inilah jalannya, inilah suasananya. Jadi kawan-kawan nanti jika kawan-kawan menemukan video ini yang ingin mudik, nah kawan-kawan punya gambaran seperti ini. Di channel Jogja Trips itu juga kita sering review penginapan ya. Memang basicnya untuk Jogja Trips ini wisata. Jadi kalau untuk perjalanan road trip itu ya biasanya pas lagi saya traveling sendiri atau sama keluarga, jadi saya dokumentasikan yang kira-kira itu saya bisa sharing dan itu mungkin bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Tapi kebanyakan sih wisata dan review penginapan, karena tentunya kawan-kawan yang ingin liburan di Jogja pasti mencari penginapan ya, yang mungkin bukan hanya mudik ya, pasti saat liburan itu bingung mencari penginapan yang low budget atau penginapan yang bagus, nyaman. Nah di channel Jogja Trips itu banyak rekomendasinya. Untuk informasinya pun juga lengkap, ada nomor teleponnya untuk tipe-tipe kamar ya, fasilitasnya. Nah itu kawan-kawan bisa klik langsung channel Jogja Trips dan buka di playlistnya penginapan. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe itu kawan-kawan bisa langsung subscribe langsung, karena Jogja Trips selalu memberikan informasi tentang wisata Jogja, dari penginapan, wisata rekreasinya, wisata edukasi atau wisata kuliner. Jogja Trips akan share terus. Kita juga membuka jasa paket wisata. Jadi kawan-kawan yang ingin liburan di Jogja, yang ingin lebih simple menikmati liburannya, jadi nggak perlu mikirin aku nginep di mana,
bingung mau ke wisata mana. Nah, kawan-kawan bisa menghubungi saya Jogja Trips. Nomornya itu ada di kolom deskripsi. Nanti kita bisa diskusikan, dan untuk rate harganya itu kita menyesuaikan untuk anggaran kawan-kawan saat liburan di Jogja. Kita bisa sesuaikan. Atau kawan-kawan mempunyai rencana mau menginap di mana, pengen liburan kemana, itu juga bisa. Yang private, keluarga ataupun rombongan. Dan nanti akan ada harga-harga spesial ya, karena Jogja Trips juga ada beberapa kerjasama dengan pihak penginapan atau hotel. Jadi untuk harganya itu bisa di bawah harga khusyuk, harga publish, harga normalnya. Jadi ada diskon untuk kawan-kawan yang ingin ikut ngetrip bersama Jogja Trips. Nah, ini dari perempatan Korowulon, ini namanya Korowulon. Nah, ini kita akan masuk ke Jalan Cangkringan. Nah, kalau untuk tembusnya ke Besi, Jangkang, nah itu bisa lewat, kalau lurus Perboden ya, itu kalau dari Besi itu tembusnya memang lurus, tapi untuk masuknya itu kita ke kiri, tapi kita ke kanan ya. Untuk kawan-kawan yang ingin tembusnya itu di Besi, kawan-kawan ke kiri. Nah, nanti ada jalan pertama dari belokan kiri tadi itu ke kanan. Nah, kawan-kawan langsung belok kanan saja. Nah, itu ikuti jalan itu saja, lurus terus, itu tembusnya ke Besi, Jangkang, Kaliurang. Nah, kita ini lurus terus ya. Nah, ini udah masuk ke Cangkringan. Nah, kalau sudah di Cangkringan ini jalannya sudah lebar ya. Kalau ke arah sana itu, ke belakang arah kita itu ke Prambanan. Itu jalur alternatif ke Prambanan juga ya. Jadi kawan-kawan yang ingin ke Candi Prambanan juga bisa lewat sini. Kalau kawan-kawan itu lokasinya atau menginapnya itu lagi ada di Kaliurang atau di Jogja Utara, itu bisa lewat alternatif sini. Atau kawan-kawan yang nginap di kota dan ingin jalur alternatif yang tidak begitu ramai, kalian bisa naik dulu ke utara dan bisa masuk ke jalur ini. Karena tembusnya itu pas di samping Candi Prambanan, lebih simpel dan tidak crowded ya. Ini udah lumayan ya, sudah berapa menit ini? Saya terlalu santai ini kayaknya, karena ingin kawan-kawan itu benar-benar, maksudnya detail ya. Oh, jalannya seperti ini gitu. Jadi bisa kawan-kawan itu bisa merekam di ingatan kawan-kawan gitu. Jika nanti mudik, oh saya nonton di Jogja Trip nih, oh jalannya seperti ini gitu. Berharap sih seperti itu, merekam otomatis di ingatan kawan-kawan semua. Kita belok kiri ya. Nah, kalau ke kanan itu ke arah Cangkringan terus. Ini memang kalau di hari biasa ini memang kita akan selalu papasan dengan bis-bis truk-truk pengangkut pasir ya. Karena memang Cangkringan itu daerah yang banyak tambang-tambang pasir.
Untuk kawan-kawan yang ingin menanyakan informasi tentang jalur-jalur yang ada di Jogja, kawan-kawan bisa kok WA saya. Jika ketika saya pas lagi tidak sibuk, pasti saya balas. Biasanya itu sibuknya sibuk nyetir bawa orang. Nah, ini kita lurus terus ya. Nah, di sini juga sudah. Nah, ini depan kita ini Jeep ya. Mungkin ini Jeep Merapi salah satunya, tapi kayaknya ini juga kali ya mungkin ya. Atau dari Platway, itu mana ya Platway ya? Mungkin dari luar kota main ke Jogja bawa Jeep. Nah, kalau untuk ke wisata Kaliurang, Kali Adem itu enaknya memang favoritnya Lavator Merapi. Nah, itu seru sekali ya, naik Jeep ke beberapa wisata yang ada di Kali Adem seperti kayak Bangker, terus Petilasan Mbah Marijan, terus kayak Sisa Hartaku, terus The Lost World. Wah, pokoknya kalau di paketannya itu start dari harga 400 itu bisa ke 3 destinasi. Dan yang seru itu main di off-road di air ya, di Kali Kuning. Nah, itu lebih seru lagi tuh. Dipastikan itu kalau nggak basah ya harus basah lah. Jadi off-road di Kali Kuning itu seru sekali itu. Nah, kawan-kawan yang juga ingin lavaturan, kawan-kawan juga bisa menghubungi Jogja Trips. Untuk bookingnya itu bisa. Jadi nanti kalau kawan-kawan yang membawa kendaraan sendiri, untuk booking lavatur itu kawan-kawan bisa juga ya menghubungi Jogja Trips. Nanti saya arahkan, kawan-kawan nanti tinggal menuju base camp jeepnya. Nanti sudah disediakan jeepnya dan lebih simpel. Kalian tinggal milih mau paket apa. 400.000 itu sekitar 1,5 jam. Dan yang kedua itu 500.000. Nah, itu sekitar kurang lebih 2,5 jam. Dan ada lagi yang 600, itu paket sunrise ya. Itu harus pagi-pagi sekali, subuh lah ya. Nah, itu harus sudah jalan. Ini kita lewati saja. Ini pertigaan ini kita masih lurus terus ya. Ini kita ngambil jalur yang kanan ya, kita lurus terus ya. Patokannya itu di Kelurahan Umbul Martani ya. Kelurahan Umbul Martani. Kita lurus terus. Ini dari sini nggak terlalu jauh ya, sudah dekat. Kurang lebih sekitaran 10 menit lah, nggak nyampe lah. Tergantung kecepatan kawan-kawan ya. Tapi ya saya berharap sih kawan-kawan selalu
hati-hati ya, nanti pas mudik tidak perlu kebut-kebutan. Ngebut perlu, cepat perlu, tapi kalau kebut-kebutan tidak perlu. Karena buat saya itu beda ya, ngebut dengan kebut-kebutan. Mungkin kalau ngebut cepat itu kita sudah perhitungkan ya, tapi kalau kebut-kebutan itu kayaknya ngawur. Nekat gitu loh. Kalau kita pengen ngebut atau pengen cepet itu kita sudah memperhitungkan ya. Nah ini kita akan belok kiri ya. Tujuannya itu kalau dari Plang, namun Kalingan ya. Nah itu tujuannya itu ke Keraton, ke kota. Kalau kanan itu ke arah Kaliurang, Kaliadem ya, tempat destinasi wisata. Atau kawan-kawan yang rumahnya itu, mudiknya itu ke Jogja Utara, paling utara, tuh bisa langsung sini. Kita ke kiri. Kalau lurus terus itu tembusnya itu di pertigaan Pamungkas ya, lampu merah, ketemu jalan Kaliurang. Itu kawan-kawan nanti bisa langsung ke kiri, itu sudah ke kota Jogja. Nah, ini kita ngambil kanan ya, kita belok kanan sini ya, kita ke arah perempatan Degolan yang tadi kita start tadi ya. Nah, kenapa saya pilih di perempatan Degolan? Karena di sini itu kawan-kawan yang tujuannya arah ke Jalan Magelang juga bisa, karena bisa tembus. Kalau ke utara itu bisa ada jalur alternatif ke Pasar Turi ya, tembus, atau kalian ke barat terus itu tembus nanti di perempatan Balong di Jalan Palagan, itu nanti lurus terus itu ke barat, itu nanti bisa tembus ke Jalan Magelang. Ke kota pun juga bisa lewat Jalan Palagan ya, itu lebih nggak terlalu ramai lah dibandingkan dengan Jalan Kaliurang. Jadi kita tadi sudah menghabiskan waktu berapa lama ya, mungkin sekitaran 40 menit ya, karena tadi saya santai bawanya ya. Saya berharap kawan-kawan nanti saat mudik itu fun ya, senang di jalan. Kalau capek, kawan-kawan istirahat. Yang driver itu, yang tugasnya nyupir itu istirahat ya, karena keselamatan yang lain di kiri Anda, di belakang Anda itu ada di tangan driver ya. Jadi untuk kawan-kawan yang mengemudi nanti saat mudik itu, saat sudah lelah itu lebih baik istirahat. Saya ucapkan selamat mudik ya. Semoga mudiknya lancar sampai kampung halaman, sampai tempat tujuan itu hatinya senang. Nah ini kita sudah sampai di perempatan Degolan. Kalau kiri itu ke UII ya, kalau ke kanan itu ke Kaliurang. Nah ini saya ngambil lurus terus ya, kita masuk ke Jalan Balong ya, Degolan Balong. Saya berharap dan semoga kawan-kawan yang nantinya akan mudik itu sampai tempat tujuan dengan selamat, dengan hati yang bergembira, dan berkumpul dengan keluarga-keluarga di Jogja ataupun dimanapun yang kalian tuju ya, itu bisa merayakan Idul Fitri dengan bahagia. Sekali lagi, selamat mudik 2024. Hati-hati selalu.
Terima kasih. Sekian dulu ya video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Berkah dalam and see you.